Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menampilkan presentasi terkait modul ajar fase C dan D. Sebelum ke pematerian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Irham Lutfi Hakim, lalu ada Faisal Asidiki, lalu ada Naufal Nur Aridla, dan terakhir Sela Puspita. Lalu di sini ada modul ajar. Modul ajar adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan lengkap, berisi tujuan, langkah-langkah kegiatan, materi, asesmen, dan sumber belajar yang digunakan dalam satu atau beberapa pertemuan. Modul ajar disusun untuk memfasilitasi proses pembelajaran agar lebih terarah, konstekstual, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, modul ajar bisa dibuat dan disesuaikan oleh guru agar sesuai dengan karakteristik siswa, konteks lingkungan, dan kebutuhan belajar. Di sini juga ada beberapa komponen modul ajar. Yang pertama yaitu informasi umum, identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, lalu komponen inti. Ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Lalu yang terakhir adalah lampiran, yaitu lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, serta daftar pustaka. Di sini saya akan menyampaikan karakteristik fase C dan D. Fase C meliputi dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Yang pertama ada eksploratif dan interaktif, yang mana mengajak siswa untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar dan berpikir secara logis. Yang kedua berbasis pengalaman nyata, yang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak. Ketiga ada pemahaman konsep dasar, yang berfokus pada penguatan konsep dasar membentuk fondasi untuk jenjang selanjutnya. Yang keempat, kegiatan terstruktur dan visual. Kegiatan pembelajaran harus konkret, banyak menggunakan media visual atau praktik langsung. Yang kelima, pengembangan literasi dan numerasi, terintegrasi dalam setiap pembelajaran lintas mata pelajaran. Adapun karakteristik fase C dan D. Fase D meliputi kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Yang pertama, berbasis proyek dan refleksi. Siswa dilatih berpikir kritis dan reflektif melalui proyek yang nyata. Yang kedua, penalaran tingkat lanjut. Fokus pada analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif dan mandiri, yang mendorong kerjasama kelompok serta tanggung jawab individu. Yang keempat, kontekstualisasi global dan lokal. Materi pembelajaran mengaitkan isu lokal dan global untuk membangun kesadaran sosial. Yang kelima, penguatan profil pelajar Pancasila untuk mengintegrasikan nilai-nilai seperti gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Struktur modul ajar. 1. Identitas modul, nama modul, mata pelajaran, kelas, fase, alokasi waktu. 2. Kompetensi awal, pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki peserta didik sebelum belajar dimulai. Yang ketiga, capaian pembelajaran, tujuan yang dicapai sesuai dengan fase perkembangan siswa. Yang keempat, tujuan pembelajaran, perumusan hasil belajar yang diharapkan pada akhir kegiatan pembelajaran, memahaminya. Yang kelima, pemahaman bermakna inti atau makna penting yang harus dipahami siswa dari materi tersebut. Yang keenam, pertanyaan pematik, pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu, memotivasi diskusi. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran, rangkaian aktivitas pembelajaran. Pendahuluan inti, penutup, bisa berbatas proyek, eksperimen, diskusi, dan sebagainya. Yang delapan, ada asesmen penilaian formatif, disomatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kesembilan, pengayaan dan pemedia strategi untuk siswa yang telah menguasai atau belum menguasai materi. Yang kesepuluh, lampiran lembar kerja, bahan bacaan, rubrik penilaian, media pembelajaran, dan sumber lainnya. Yang membedakan antara fase C dan itu
Prinsip pengembangan modul. 1. Berpusat pada murid. Modul dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan karakteristik peserta didik, mendorong kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab belajar. 2. Kontekstual dan relevan. Materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa dan isu-isu yang relevan secara lokal maupun global, memberikan makna dalam setiap proses belajar. Yang ketiga, diferensiasi pembelajaran. Menyediakan strategi kegiatan asesmen yang beragam sesuai kebutuhan siswa atau konteks, proses, produk, dan lingkungan belajar. Yang keempat, menguatkan profil belajar Pancasila. Setiap aktivitas dalam modul mendukung pengembangan nilai-nilai dalam pembelajaran Pancasila seperti gotong royong, kebinekaan, dan bernalar kritis. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan untuk presentasi kali ini yaitu bahwa modul ajar dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, konteks sekolah, dan lingkungan belajar, sehingga mendukung pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada murid. Pengembangan modul ajar harus memperhatikan prinsip diferensiasi, kontekstualisasi, dan integrasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Fase C dan D memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda sesuai dengan perkembangan kognitif dan sosial emosional siswa. Fase C menekankan eksplorasi dan dasar konsep, sedangkan fase D menekankan penalaran kritis, kolaborasi, dan refleksi. Modul ajar yang baik membantu tercapainya pembelajaran yang merdeka, bermakna, dan menyenangkan sesuai arah kurikulum merdeka. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selebihnya mohon maaf dan terima kasih.